Waspada keamanan di dalam taksi, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Agus Trianto dan Ibu Mintarsi. Bu Mintarsi, kalau Anda tadi mengatakan bahwa di kalangan para pengusaha taksi itu ada apa namanya pemikiran bahwa unsur persaingan usaha itu juga muncul seperti itu. Ada ininya apa indikasinya artinya? Ya, itu besar sekali. Jadi kita seringkali ya bukan sering suka ngobrol bersama, kemudian kita mengatakan siapa yang akan jadi sasaran berikutnya, dan kita tahu oh ini menjadi saingan, maka dia akan jadi sasaran. Dan itu tepat, artinya setiap kali berkata itu terjadi? Banyak tepatnya. Jadi karena itu saya anggap bahwa kepolisian juga harus sampai tuntas. Misalnya kita lihat kejadian-kejadian, apakah betul itu kejadian karena mau ke berdiri sendiri gitu ya? Ya, atau ada suatu yang nyuruh. Kenapa? Coba kita lihat KTP-nya. Apakah ada? Biasanya ya mereka bilang KTP 16 tahun. Dan kadang-kadang ada kejadian yang sudah sampai pembunuhan. Tapi akhirnya, oh anaknya masih remaja. Tapi kita nggak mengecek apakah KTP-nya betul remaja. Lalu kalau remaja kan ada hukumnya tersendiri. Kenapa kok bisa dibebaskan kalau itu menyangkut suatu pembunuhan? Kapan itu kejadiannya, Bu Mintarsi? Itu terjadi, ada beberapa, ada yang namanya PH. Itu PIH? PH. Singkatannya. Jadi akhirnya diikuti, katanya oh ya dia kan masih muda. Kalau dia ditahan nanti jadi lebih parah. Jadi hanya ditahan 3 hari, kemudian langsung dilepas. Itu pun diintip. 3 hari itu biasanya kan ya kalau orang salah sampai mau membunuh kan berat sekali, sampai orangnya juga berdarah-darah. Tapi yang terjadi dia kok tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Itu kita nggak tahu ya. Nah ini mungkin bisa ditanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, apakah Polri juga pernah mengindikasikan ada itu juga indikasi persaingan usaha dalam kejahatan di dalam taksi? Ya, kalau bicara itu kan beliau karena pada posisi 2 nih Mas Rudi. Apa itu? Pengamat dan pengusaha taksi. Jadi mungkin bisa melihatnya dari sudut pandang beliau, dari sudut pandang mana beliau menyikapi. Kalau bagi kami bicara fakta saja Mas, gitu kan. Bicara fakta karena kami tidak ingin masuk ke dalam sana. Oke, itu menjadi bahan bagi kami, kan tidak perlu kami harus sampaikan kepada masyarakat karena juga bagi kami tidak terlalu menguntungkan untuk bisa kita kemukakan sedetail apapun langkah kita gitu. Nah terkait tadi yang dikatakan kalau ada remaja memang ada hukumnya jelas. Sama kita juga patokannya undang-undangnya ada pasti. Ya, dibebaskan bukan berarti dia lepas dari jeratan hukum. Ada mekanismenya. Ya seperti yang kasus yang kemarin ini. Data yang kita miliki memang yang bersangkutan dua-duanya dalam posisi umurnya 16 tahun. Undang-undang mengatur, ya, undang-undang perlindungan anak pada level berapa tahun dia masih dianggap anak. Gitu. Ya, kita patokannya undang-undang ya. Undang-undang perkawinan berapa tahun dia masih dianggap anak. Tapi kan tidak kita bebaskan sebebas-bebasnya. Kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan Bapas maupun P2TP 2A itu lembaga-lembaga yang membidangi terkait dengan masalah anak-anak ini. Kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Ya kalau misalnya kita berkeinginan, yaitu beliau sudah sampaikan tadi, jangan sampai dia di dalam tahanan kita bukan malah lebih baik, mungkin akan lebih berat karena yang di tahanan itu kan otomatis mereka-mereka yang diduga terkait suatu tindak pidana yang rata-rata berumurnya sudah dewasa lah. Nah sehingga perlakuan anak ini agak ke penjara anak juga. Ya. Bagus. Memang kita pisahkan tapi kan dengan keterbatasan yang ada. Ya tetap kita lakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya memang perlakuan terhadap penahanan ini yang memang harus khusus. Ya karena kita berhadapan Bagus, dengan kalau kita bicara soal kejahatan di dalam taksi ini mungkin banyak modelnya, ada ancaman, ada kekerasan segala macam, tapi paling tidak hukuman paling minimal bagi pelaku kejahatan di dalam taksi itu seperti apa? Dilihat kasusnya Mas Rudi, kalau dia hanya mungkin mengambil uang, tidak melukai gitu kan, ya mungkin kena pasalnya
bisa hanya 365. Tapi kalau melukai bisa ada ayat-ayat yang beruntun atau sampai kalau misalnya meninggal kita lihat lagi 338 atau 340. Banyak kasusnya gitu kan. Kalau misalnya hanya mengancam gitu kan. Dalam artian mengancam itu bisa juga dengan apa dia ngancamnya. Kan kita juga harus lihat alat senjata, senjata tajam, senjata api, ataukah karena sopir takut, apa seperti kemarin ini atau mungkin yang digunakan ya. Kemarin ini digunakan bukan alat senjata yang digunakan, Mas. Itu stick yang untuk apa? Kamera. Tongsis. Nah, itu nama. Pakai itu. Nah, apakah itu bisa dikatakan alat untuk mengancam gitu kan? Nah, tapi namun demikian kan kita bicara proses, kan? Digunakan seperti apa? Nah, nanti proses hukum kita hanya memproses sesuai dengan keterangan yang kita miliki, fakta-fakta hukumnya, tapi juga logika hukumnya seperti apa. Tadi Bu Mintarsih katakan, jangan hanya nanti cuman percaya dengan umur sekian tahun, dilihat dong datanya seperti apa. Nah, itu jadi bahan masukan bagi kita dalam proses pemeriksaan itu. Ya juga karena kan kita tidak hanya bersangkutan saja yang kita minta keterangan, pihak-pihak lain, saksi-saksi lain, pihak keluarga atau pihak tetangga kan. Artinya kalau anggaplah ini kejahatannya hanya mengancam, mungkin tidak dengan senjata gitu, tapi mungkin karena orangnya garang segala macam kan juga orang biasanya kan sudah takut juga tuh, Pak Agus. Itu ancaman hukumannya seperti apa? Ya, yang penting perbuatannya, Mas Rudi, bukan lihat orangnya. Ya mungkin saya pada saat berada di sini orang lihat saya tersenyum gitu kan, pada saat di saat yang lain kelihatannya Bapak ini galak kan, berbeda-beda pada saat itu. Jadi kita bicara faktanya saja, apa yang dilakukan itulah yang kita terapkan. Sementara yang kemarin itu ya memang kita terapkan pasal 365. 365 itu pencurian dengan kekerasan, itu ancamannya sampai dengan 12 tahun. Sampai dengan 12 tahun. Minimal? Itu sampai maksimal ya bicaranya, karena KUHP kan tidak ada minimalnya. Oh, itu nanti diserahkan kepada hakim untuk menentukan itu ya. Artinya sebetulnya ancaman untuk kejahatan di dalam taksi, bukan hanya di dalam taksi, tapi dimanapun, dengan cara seperti itu ancamannya juga bukannya tidak... bukannya ringan sebetulnya. Tergantung tadi saya katakan fakta hukum pada saat kejadian yang kita temukan kasusnya, yang dilaporkan kepada kita seperti apa, itulah yang kita terapkan. Apakah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, seperti apa itu. Nah ini kalau menurut Pak Agus sendiri, ini gimana caranya kejahatan-kejahatan di dalam taksi itu bisa, ya harapannya tentu tidak terjadi lagi. Artinya masyarakat juga kalau mau menggunakan taksi juga merasa aman dan nyaman, supir juga merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang aman buat dia. Gimana caranya menurut? Kalau bicara itu tentunya ya sulit dipastikan ya Mas Rudi. Nanti kan mungkin juga harus ada kesepakatan juga atau pembahasan dengan pengusaha juga bagaimana. Tadi beliau sudah sampaikan sekilas Mas Rudi bagaimana keterlibatan dari perusahaan lain untuk juga saling bahu-membahu dalam rangka menciptakan suasana aman dan nyaman di jalan ini. Tidak hanya memikirkan persaingan. Sebetulnya mungkin bukan persaingannya ya Bu ya. Mungkin kompetisinya gitu yang lebih ditingkatkan. Kalau kompetisi itu kan cenderung agak lebih bagus daripada persaingan gitu kan. Nah, bahasanya aja sama aja. Ya sama saja. Ya istilahnya saja gitu kan. Nah, kemudian gini, saya lihat memang nanti saya kalau mengatakan lihatlah taksi yang ABC misalnya, salah lagi saya kan dikira promosi taksi. Tidak, tapi memang betul. Saya tadi pagi kebetulan saya muter-muter sekitar kantor, saya lihat ada taksi warna dan logonya hampir mirip. Nah, itu warna dan logonya hampir mirip. Nah, ini kan membingungkan bagi penumpang ini. Kalau saya pengennya taksi A misalnya, atau taksi apa gitu kan, tiba-tiba saya pengen ini. Nah, itu kan bisa rawan juga. Tiba-tiba begitu ketemu enggak itu nolak kan? Kan penumpang boleh nolak ya Bu ya. Nah, nanti bisa marah atau mungkin begitu naik tidak sesuai gitu. Mungkin itu menjadi perhatian semua kepada konsumen itu. Pak Agus dan Bu Mintarsih, ini ada satu penelpon dari Surabaya, Pak Andi, yang akan mengomentari soal ini. Pak Andi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Andi, Anda punya tanggapan soal kejahatan di dalam taksi? Ya, tidak owner ya. Iya. Halo. Ya, silakan Pak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, gini Pak. Selamat pagi Pak.
Agus. Pagi Pak Andi. Saya mau menyampaikan saran. Karena ada di mana-mana. Sayang sekali terputus. Ya, nanti kita akan coba menghubungi kembali Pak Andi dari Surabaya. Pak Agus dan Bu Mintarsih, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.